Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, kita melanjutkan untuk mengerjakan form rencana sesi pembelajaran. Jadi rencana sesi ini kita turunkan dari matriks yang telah kita buat, ya. Jadi rencana sesi besok kita mau ngajar apa sih? Nah, karena saya tadi sudah hanya mencontohkan satu, dan besok itu kita micro teaching menggunakan ranah pengetahuan. Oleh karenanya di sini pilihannya tidak ada lagi, ya. Pilihannya untuk pengetahuan hanya ada satu. Jadi besok Bapak dan Ibu, ya, mohon maaf, yang saya contohkan ini, kami akan mengambil materi mengenai cara memproses perintah transfer dana yang diinstruksikan oleh nasabah. Jadi ini yang akan saya gunakan materi untuk micro teaching. Oleh karenanya rencana sesinya, kotretannya harus saya buat. Saya buka dulu template-nya. Oke. Bapak dan Ibu, untuk logo nanti disesuaikan dengan instansi atau lembaganya masing-masing atau banknya masing-masing. Kemudian sama untuk nama instansi, sama alamatnya juga diganti. Di sini ada rencana sesi pembelajaran. Rencana sesi berarti hanya untuk sesi itu saja. Ada juga yang dinamakan lesson plan. Nah, rencana pembelajaran biasanya itu untuk satu unit kompetensi. Lesson plan. Tapi kalau untuk session plan biasanya untuk satu sesi. Jadi cakupannya lebih kecil. Oke, Bapak dan Ibu, ini tinggal diisi saja. Seperti tadi copy paste ya. Kode unit, judul unit. Oke, kode unit. Kita copy pastekan dari sini. Kemudian judul unitnya juga kita copy pastekan. Kemudian elemen kompetensinya, tadi kita menggunakan elemen yang kedua. Kita pastikan juga di sini, ya. Kemudian bidang transfer dana, penyajian oke, saya asumsikan ini ke satu saja ya untuk pertemuan, walaupun ini sebetulnya elemen kedua. Jadi penyajian ini adalah tergantung dari saat menyusun rencana sesinya itu ada berapa gitu kan ya. Ini di sini saya contohkan ini untuk penyajian pertama saja. Oke, besok kita micro teaching, insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan micro teachingnya via Zoom, ya. Kalaupun tidak nanti akan Bapak dan Ibu akan praktik mengajar, kemudian direkam, kemudian dikirimkan ke kita. Waktunya 10 menit. Bapak dan Ibu, ini judul karena kita mengambilnya dari indikator unjuk kerja dan indikatornya satu, ya, mengenai cara memproses perintah transfer dana, berarti acuan untuk judul kita mengacunya kepada indikator. Tapi kalau misalkan indikatornya banyak, ya, atau pengetahuannya banyak, maka judulnya itu mengacu kepada biasanya kriteria unjuk kerja. Kemudian kalau tujuan pembelajarannya ngambil dari kriteria unjuk kerja, judulnya ngambil dari elemen. Ya, seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu untuk membuat judul sebagai contoh yang ada di sini. Oke. Nah, nanti judulnya adalah perintah transfer dana. Boleh ya? Saya bisa seperti ini, saya coba copy pastekan. Oke, secara tata bahasa memang ini terlalu lengkap ya. Oke, bisa nanti ini di delete saja Bapak dan Ibu judulnya. Bisa gini, cara memproses perintah transfer dana. Transfer dana apa gitu kan ya? Atau misalkan langsung ke sini, perintah transfer dana. Boleh. Nah, untuk yang akan saya contohkan di sini untuk transfer dana valuta asing. Kenapa valuta asing? Nah, valuta asing juga kita lihat di standar kompetensi kerja valuta. Nah, oke.
Di sini juga dalam batasan variabel dijelaskan untuk unit kompetensi ini, ya, perintah transfer dana keluar mencakup perintah transfer dana dalam denominasi rupiah dan valuta asing. Ya, di sini ada valuta asingnya ya. Berarti yang akan saya jelaskan sekarang di sesi kali ini adalah valuta asing. Bapak dan Ibu, oleh karenanya ketika kita membuat matrik, membuat rencana sesi, yang terbaik adalah membaca semua isi unit kompetensi, karena di sana banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Oke, ini saya tulis ya, valuta. Oke, sekarang ke tujuan pembelajaran. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten, gitu ya. Peserta kompeten apa? Nah, kita copy paste saja dari sini. Oke, sebelum saya membuat tujuan pembelajaran itu ada rumusnya Bapak dan Ibu. Nah, ini rumusnya nih. Ini rumusnya saya perbesar. Nah, kalimatnya itu harus terdiri dari kemampuan, kondisi, dan standar. Ya, kemampuan, kondisi, dan standar. Oke, kita contohkan ke sini. Saya coba copy pastekan juga, karena ini materi pelatihannya hanya satu yang diambil ini, saya coba copy pastekan. Ini kita banyak copy paste. Selama materi pembelajarannya sudah bagus, pekerjaan kesananya akan lebih mudah. Karena ini tujuan pembelajarannya hanya satu Bapak dan Ibu ya, karena tadi satu IUK saya gabungkan saja. Setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten. Nah, kompeten apa? Karena ini ranah pengetahuan, menjelaskan cara memproses perintah transfer dana. Transfer dana apa? Valuta asing. Ya, yang diinstruksikan oleh nasabah sesuai apa? Sesuai standar Bank Indonesia. Ini contoh ya. Oke, kita lihat kemampuan peserta kompeten. Kemampuannya apa? Menjelaskan cara memproses perintah transfer dana valuta asing. Nah, ini kemampuannya. Ya. Kemudian kondisinya. Oke, kondisi ya. Oke, kondisinya adalah yang diinstruksikan oleh nasabah. Kemudian standarnya adalah sesuai standar Bank Indonesia. Nah, jadi 3 komponen tadi, kemampuan, kondisi, dan standar sudah ada di dalam tujuan pembelajaran ini. Ya. Metode mengajar. Nah, tadi di dalam matriks kita sudah membuat. Metodenya adalah ceramah bergambar dan tanya jawab. Oke. Ceramah bergambar dan tanya jawab. Diskusi juga bisa, tetapi waktunya sebentar ya. Jadi metode mengajar dalam ranah pengetahuan yang akan digunakan. Media pembelajaran itu yang dimaksud mencakup 3. Bisa media itu sendiri, misalkan slide PowerPoint itu medianya. Alatnya apa? Alatnya proyektor, alatnya laptop ya. Kemudian dan bahan lainnya yang dibutuhkan. Jadi media pembelajaran ini terdiri dari media, alat, dan bahan. Oke, untuk medianya berarti slide presentasi. Oke, ini disesuaikan saja Bapak dan Ibu ya. Kayaknya cukup itu slide presentasi saja. Alat peraga. Alat atau alat peraga ya Bapak dan Ibu. Alat atau alat peraga. Di sini ada laptop. Oke. Bapak dan Ibu, ini kita asumsikan rencana sesinya untuk tatap muka di kelas Bapak dan Ibu ya. Walaupun besok bisa saja terjadi kita akan melakukannya di Zoom. Oke, yang kemudian kalau ada laptop, kemudian ada proyektor. Kemudian pointer kalau instruktur biasanya ya. Kemudian kalau memerlukan ada whiteboard. Nah, ini disesuaikan saja.
yang bisa merencanakan ini Bapak dan Ibu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan alat yang ada. Kemudian untuk bahannya whiteboard ada spidol ya. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Ketika butuh alat peraga lainnya, silakan di sini juga dituliskan gitu ya. Di sini kemudian semua harus kita tulis Bapak dan Ibu agar persiapan lebih matang. Terhadir ya. Kemudian lembar evaluasi tertulis. Lembar soal evaluasi tertulis. Persiapan terdiri dari persiapan ruangan ya. Walaupun sebetulnya yang menyiapkan bisa saja sudah ada penanggung jawabnya. Instruktur hanya memastikan bahwa ruangan siap dipakai atau media, alat, bahan siap digunakan. Ya. Ini given udah seperti ini saja, bahwa persiapan itu ada persiapan ruangan, ada persiapan media, alat dan bahan, kemudian mental dan fisik juga akan mempengaruhi penampilan kita ketika di depan. Mental dan fisik juga akan mempengaruhi pada saat kita delivery kepada peserta pelatihan. Tahap 1 pendahuluan, ya ini seperti ini, biarin saja perkenalan diri dan penyiapan peserta. Jadi Bapak dan Ibu, kita akan menggunakan 4 tahapan mengajar. Ya, tahap pertama adalah pendahuluan, tahap kedua adalah tahap penyajian, tahap ketiga adalah tahap aplikasi, dan tahap keempat adalah tahap evaluasi. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Di tahap pendahuluan ini cukup seperti ini, perkenalan diri dan penyiapan peserta. Kemudian apersepsi itu adalah intinya menyiapkan peserta untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi bisa saja instruktur mengulas pelajaran sebelumnya, atau misalkan jika kelas itu baru, bisa dengan melemparkan topik yang akan kita bahas, dengan melemparkan pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita sampaikan. Oke, kemudian penyampaian judul pembelajaran ya. Judul pembelajaran lebih baik divisualkan. Selain diucapkan, divisualkan juga akan lebih baik. Ya, karena semakin banyak panca indera yang digunakan oleh peserta, inputannya pun akan semakin baik. Kemudian penyampaian tujuan dan manfaat. Tujuan apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mana? Ya ini yang tadi, ini tujuan pembelajaran ya. Kemudian manfaat. Kalau manfaat adalah lebih ke relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari. Setelah mengikuti pembelajaran itu, manfaatnya apa sih gitu. Oke, untuk waktu kita kosongkan terlebih dahulu ya. Total 10 menit. Ini sangat cepat 10 menit itu ya. Oke, penyajian subpokok bahasan. Nah, subpokok bahasan Bapak dan Ibu tinggal mengambil dari yang tadi. Dari sini saja. Karena ini hanya satu ya, sangat sederhana, ini sangat satu, tapi mudah-mudahan bisa membuat Bapak dan Ibu paham. Oke, ini tinggal nih. Nah, subpokok bahasanya adalah cara memproses perintah transfer dana yang diinstruksikan nasabah. Nah, Bapak dan Ibu, untuk penulisan uraian kegiatan tidak ada patokannya, tidak ada aturannya. Ini terserah dari gaya bahasa dan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal menskenariokan saja nanti di kelas akan seperti apa. Misalkan di sini instruktur menjelaskan definisi transaksi transfer dana valuta asing. Di uraian ini merupakan uraian dari subpokok bahasan yang ada gitu ya. Boleh Bapak dan Ibu silakan, yang terpenting tidak keluar dari subpokok bahasan yang ada. Kemudian yang kedua, instruktur menjelaskan lalu proses transaksi
transfer dana valuta. Oke ya. Jika ada lagi silahkan tulis. Nah, misalkan di sini struktur, jangan lupa ditulis juga struktur memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Kadang kelupaan, asik bicara sendiri. Jangan lupa setiap selesai suku bahasa kasih kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Oke, kemudian untuk bahan alat dan media yang digunakan ketika menyampaikan materi ini, oke, bisa kita tulis dari sini aja ya. Oke, bisa seperti ini. Misalkan slide presentasi, kemudian laptop, proyektor, printer, whiteboard, ya, spidol. Oke, menitnya ini dihilangkan saja terlebih dahulu, nanti dikerjakannya. Kemudian sudah, karena hanya satu subbuku bahasan ya Bapak dan Ibu, yang tidak perlu kita delete saja. Oke, kemudian